Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 66. Meski tingginya hanya 4 lantai, namun angin kencang masih bertiup di atapnya. Pada malam musim panas, inilah tempat terbaik untuk dikunjungi. Zhang Xinyan mengenakan rok lurus berwarna merah muda pucat, stoking hitam membalut kaki panjangnya yang sempurna, dan sepasang sepatu hak tinggi berwarna perak, memandang matahari terbenam. Menghadapi angin, rambutnya menyapu wajahnya, dan lapisan sisa cahaya membelai pipinya. Zhang Xinyan yang sudah luar biasa cantik ini memiliki perasaan misterius yang membuat orang mendambakannya dan ingin menjelajahinya. Chen Feng berjalan ke sisi Zhang Xinyan, memasukkan tangannya ke dalam saku, dan berdiri tegak. Rufianisme aslinya telah hilang, tetapi dia memiliki temperamen maskulin yang sangat keras. Apakah kamu marah? Kamu bilang kamu adalah bos yang sudah dewasa, namun kamu masih marah ketika aku memperkenalkan seseorang kepadamu. Berpura-pura bahwa masalah itu tidak ada hubungannya dengan dia, Chen Feng mengeluarkan tangan kanannya dari tangan sakunya dan menjentikkannya sambil memegang kotak rokok. Sebatang rokok keluar dengan sangat spiritual. Itu baru saja mendarat di bibirnya. Menutupi angin dengan satu tangan, dia menyalakan rokok, mengambil isapan pertama, dan membiarkan rokok itu berasap sendiri di sudut mulutnya. Tentu saja, saat ada angin, asapnya sudah terhembus bahkan sebelum terbentuk. Zhang Xinyan menoleh, matanya yang indah berkedip, bukan karena marah, tapi dengan sedikit rasa ingin tahu. Melihatmu merokok, kenapa kamu hanya menghisap yang pertama dan terakhir? Bukankah itu sia-sia? Dia mau tidak mau bertanya. Pertanyaan ini sebenarnya telah mengganggunya selama beberapa hari. Chen Feng menyipitkan matanya, menutupi alisnya dengan tangannya, dan memandangi matahari terbenam. Warna merah tua menginfeksi awan di sekitarnya, sungguh indah. Dalam kehidupan seseorang, kehidupan di awal dan kematian di akhir adalah sama, dan tidak dapat diubah. Tapi kehidupan di tengah-tengahnya bermacam-macam bentuknya, seperti asap ini. Sekarang ada angin, itu akan terhempas berantakan. Kalau tidak ada angin, aku bisa berdiri sendiri. Aku tidak suka dikendalikan, dan aku tidak punya keinginan untuk mengendalikan orang lain. Hidup tidak bisa ditebak dan aku hanya melakukan apapun yang aku mau. Mendengarkan argumen yang tidak terlalu pintar ini, Zhang Xinyan tersenyum pahit dan berkata, sepertinya saya tidak memahami Anda. Chen Feng menegakkan punggungnya dan berkata sambil tersenyum, Anda ingin memahami seseorang dalam waktu kurang dari minggu. Terlebih lagi, setelah memahami Anda tidak dapat menjamin bahwa Anda tidak akan kecewa. Atau, orang yang ingin Anda pahami itu sangat berbahaya. Merasa benar sendiri. Zhang Xinyan melirik Chen Feng dengan jijik. Dia melihat ke ruang terbuka di kejauhan, di mana banyak puing menumpuk, dan tersenyum saat dia sepertinya memikirkan sesuatu. Saya baru berusia awal 10 tahun, dan saya tinggal bersama ayah saya di sebuah rumah rusak di sudut itu. Saya tidak merasa sedih saat itu. Sebaliknya, setiap kali saya bermain di halaman, saya merasa sangat senang. Hari-hari itu sangat membahagiakan. Sederhana saja, kakak laki-lakinya selalu berada tepat di belakangnya, dan mereka berdua tertawa dan tertawa lebih banyak daripada 10 tahun berikutnya. Chen Feng, bisakah kamu membantu ayahku dan membantunya melewati kesulitan ini? Zhang Xinyan tiba-tiba menoleh, matanya yang besar dan memohon menatap Chen Feng dengan menyedihkan. Saya dapat merasakan bahwa kali ini adalah waktu yang paling sulit bagi saya ayah. Aku benar-benar tidak tega melihat mimpinya hancur. Tidak peduli betapa salahnya dia dalam apa yang dia katakan di kamar, aku yakin dia sangat ingin memiliki tempat di mana dia memiliki keluarga dan menjadi miliknya. Aku tahu kamu pasti bisa membantunya, anggap saja aku memohon padamu. Chen Feng menyipitkan matanya dan bertanya, apakah saya tidak membantu? Zhang Xinyan menggelengkan kepalanya dan berkata, ini tidak penting. Meskipun saya tidak mengerti, saya juga mengerti bahwa sampai sekarang, ayah saya belum bekerja sama dengan geng Tianlang. Aku takut akan konflik formal akhir-akhir ini. Aku sangat takut kehilangan ayahku. Suaranya terdengar sedikit sedih. Meskipun dia tidak tahu mengapa dia begitu mempercayai Chen Feng, dia hanya merasakan itu Chen Feng bisa membantu ayahnya melewati bencana ini. Chen Feng masih menyipitkan matanya, tapi terdiam. Ayah dan putrinya, satu demi satu, menggunakan metode mereka sendiri untuk memasukkannya ke dalam lubang untuknya. Zhang Shenghao sangat sederhana, dia telah menjelaskan dengan jelas bahwa dia ingin menggunakan putrinya untuk memenangkan hatinya,
hanya untuk menggunakan dirinya sendiri untuk menghadapi geng Tianlang, karena Zhang Shenghao telah menyadari bahwa kali ini geng Tianlang bukanlah masalah sepele. Dan dia tidak mampu menghadapinya. Namun, Chen Feng benci dimanfaatkan oleh orang lain, namun dia tetap menggunakannya secara telanjang. Adapun Zhang Xinyan, dia benar-benar bodoh, dia sangat mengkhawatirkan ayahnya dan sangat bergantung pada dirinya sendiri. Namun, permintaan seperti itu sebenarnya tidak berguna baginya. Karena dia sudah berencana untuk mengarungi air berlumpur ini sejak awal, jadi wajar saja jika Zhang Shenghao lah yang ingin membantu. Hanya saja metode penggunaan Zhang Shenghao membuatnya sedikit jijik. Untuk mengacaukan situasi di Qinzi, sebuah titik harus dibuka perlahan-lahan. 3 aspek pemerintahan, bisnis, dan kejahatan akan menjadi medan pertempuran yang tak terelakkan. Pihak resmi secara alami telah memulai perang dengan keluarga Situ, dan untuk Hei, dia akan memulai dengan Sirius Gang. Tabrakan antara Pleiades dan geng Tianlang ini adalah peluang besar. Aku akan membantu ayahmu, dan aku akan menemanimu ke perundingan pada hari Sabtu. Tidak ada alasan lain selain kamu menjadi bibi Xinyao, Wang Xinyao. Alasan ini sudah cukup. Chen Feng akhirnya berbicara sambil bercanda dengan nada suaranya, dia memberi Zhang Xinyan senyuman nakal. Citra pria tangguh yang baru saja dia miliki menghilang dalam sekejap. Terima kasih. Untuk pertama kalinya, Zhang Xinyan merasa senyuman sialan ini tidak terlalu mengganggu. Dia menggigit bibirnya dengan ringan dan merasakan hangat di hatinya. Dengan cara ini, keduanya menyaksikan matahari terbenam hingga tenggelam di bawah cakrawala, menghadap angin dan mengamati dengan tenang. Keduanya tampaknya memiliki pemahaman diam-diam untuk tidak berbicara, tetapi ada romansa yang beredar. Crazy Chen, bisakah aku memahamimu? Setelah waktu yang tidak diketahui, Zhang Xinyan tiba-tiba berkata. Chen Feng berkata dengan ringan, mungkin butuh waktu lama. Zhang Xinyan terdiam. Chen Feng bertanya, mengapa kamu masih lajang? Zhang Xinyan tersenyum dengan tenang dan berkata, saya pernah bermimpi, akan ada pahlawan yang tak tertandingi, berdiri di atas awan warna-warni yang penuh keberuntungan, muncul ketika saya berada di saat yang paling kritis, aku menunggunya. Chen Feng bercanda, ternyata aku sedang menunggu monyet. Zhang Xinyan tidak marah tetapi tersenyum penuh arti, hanya memikirkannya. Memikirkan kembali pahlawan yang tak tertandingi dalam mimpi itu, seperti apa rupanya. Namun, dia tidak tahu seperti apa rupa orang itu, sepertinya semakin jelas, dan dia akan melihatnya dengan jelas. Dia sedang bermimpi indah ketika tiba-tiba, ponselnya berdering, membuyarkan lamunannya. Saya mengeluarkan telepon dan melihat bahwa itu adalah Zhang Shenghao yang menelepon. Ayah, ada apa? Suara Zhang Shenghao yang sangat serius datang dari sisi berlawanan. Turunlah bersama Chen Feng secepatnya, keponakan Chen Feng telah diintimidasi. Setelah menutup telepon, Zhang Xinyan tampak khawatir dan buru-buru berkata kepada Chen Feng, ayah, saya baru saja mendapat telepon yang mengatakan bahwa Wang Xinyao bertemu dengan seorang gangster. Wajah Chen Feng menjadi gelap, dan dia dan Zhang Xinyan segera turun ke bawah. Dia benar-benar tidak mengerti bahwa ini adalah wilayah Pleiades, dan tidak peduli betapa sulitnya, tidak mungkin Wang Xinyao berada dalam bahaya. Begitu mereka berdua turun ke lantai 3, Zhang Shenghao sudah menunggu di sana bersama 7 atau 8 anak buahnya. Melihat Chen Feng datang, dia buru-buru berkata, Saudara Chen, saya minta maaf. Saya baru tahu bahwa 2 pria dengan latar belakang yang baik melukai anak buah saya di KTV dan membawa Wang Xinyao ke kami akan pergi ke ruang biliar. Berhenti bicara sekarang, pimpin jalan. Chen Feng buru-buru berjalan, khawatir di dalam hatinya, dan memarahi Zhang Shenghao ribuan kali. Wang Xinyao diintimidasi, dan butuh waktu hampir 2 jam baginya untuk mengetahui berita tersebut. Itu sungguh konyol. Namun, dia tidak punya waktu untuk membahas masalah ini sekarang, jadi dia hanya bisa bergegas secepat mungkin untuk mencegah Wang Xinyao terluka. Sekelompok orang baru saja tiba di ruang biliar, ketika Zhang Deva dan Situ Ze sedang menahan Wang Xinyao yang tak berdaya. Tangisan-tangis Wang Xinyao tak tertahankan untuk didengar. Melihat pemandangan ini, mata Chen Feng langsung terbakar, ia mengambil bola dari meja di sebelahnya dan melemparkannya dengan keras. Itu tidak memihak dan memukul tepat di kepala Zhang Deva. Dia dengan cepat melangkah maju lagi dan menendang Situ Ze yang menindas Wang Xinyao. Bab 67. Paman. Wang Xinyao melemparkan dirinya ke pelukan Chen Feng dan menangis dengan keras. Keluhan yang saya derita hari ini akhirnya dilepaskan begitu saja setelah melihat Chen Feng. Oke, tidak apa-apa. Paman ada di sini. Mata sipit Chen Feng memandang sekeliling dengan dingin, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan rasa dingin.
Wajah acuh tak acuh itu penuh dengan arogansi, seolah-olah menindas orang seperti ini adalah hal yang acuh tak acuh. Ini adalah wajah jelek kebanyakan pria. Mereka selalu menganggap dirinya lebih unggul dari yang lain, mereka selalu menganggap saya yang terhebat di dunia, mereka tidak menganggap serius siapapun, dan mereka tidak pernah menghormati orang biasa, mereka hanya bermain-main dan menggoda. Karena mereka mengira dengan latar belakang mereka, mereka bisa membunuh orang biasa tanpa membayar sepeser pun. Inilah status mulia yang diberikan kekuasaan kepada mereka. Situ Z terbaring di tanah dalam keadaan muntah-muntah dan tidak dapat berbicara dalam waktu lama. Liu Qingqi di samping tampak bersemangat. Dia menyodok kacamatanya dengan jari telunjuk kanannya dan menyeringai, "Haha, kamu berani, tapi saya dapat memberitahu kamu secara bertanggung jawab bahwa kamu sudah mati, karena jika kamu memukul seseorang, kamu menyinggung orang yang tidak mampu kamu tersinggung." Tidak mampu menyinggung. Chen Feng mencibir, "Kamu telah dipukuli, dan kamu masih mengatakan kamu tidak mampu menyinggung. Tidak masalah, permainan baru saja dimulai sekarang, ayo bermain perlahan." Pria yang tak kenal takut ini, sangat tidak berdaya. Kata-kata menakutkan itu membuat Liu Qingqi semakin bersemangat. Pria ini sedikit seperti harimau, tapi dia menyukainya. Karena dengan begini, ada yang lebih untuk dimainkan, dan seru. Zhang Deva menutupi kepalanya dan menatap Chen Feng dengan gigi terkatup, tetapi menahan amarahnya dan berlari ke arah Zhang Shenghao. Tepat ketika dia hendak menjelaskan masalahnya dengan jelas dan meminta pujian, Zhang Deva tiba-tiba menamparkan wajahnya. Zhang Deva tertegun sejenak dan berteriak dengan sedih, "Saudaraku, mengapa kamu memukulku?" Zhang Shenghao tampak seperti dia membenci besi, menunjuk ke arah Zhang Deva dan menegur, "Apa yang kamu lakukan untuk makanan?" "Wang Xinyao milik saudara Chen keponakan saya adalah tamu kami yang paling terhormat. Anda tidak memberitahu saya bahwa hal sebesar itu terjadi dalam 2 jam. Menurut Anda, apa yang ingin Anda lakukan?" Zhang Deva tampak sedih dan buru-buru menjelaskan, "Saudaraku, tahukah kamu? Apakah kamu tahu siapa kedua pemuda ini? Dibandingkan dengan mereka, Chen Feng bukan apa-apa, bukankah dia membiarkan gadis ini dipermainkan? Jika kita berteman dengan dua pemuda ini, masa depan Pleiades akan cerah." Dengan ekspresi tulus di wajahnya, Zhang Deva merasa jika Zhang Shenghao mengetahui identitas Liu Qingqi dan Situ Ze, dia pasti tidak akan menyalahkannya. Keluarga Liu dan keluarga Situ memiliki kemampuan menutupi langit dengan satu tangan di Qinxi. Alasan kenapa aku tidak memberitahu kakak tertuaku tadi adalah karena aku takut mengganggu minat kedua pemuda itu untuk bermain. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup, sungguh omong kosong. Chen Feng, seorang pengantar barang berkaki berlumpur, tidak perlu menunjukkan muka sama sekali. "Pah!" Zhang Shenghao membalas dan menamparnya lagi. Dia hampir tidak bisa berkata-kata, menatap Zhang Deva dan berkata, "Diam, saudara Chen adalah tamu dan teman terpenting kita, idiot." "Saudaraku." Zhang Deva sedikit marah setelah dipukuli, dan berkata kepada Zhang Shenghao, "Orang yang dipukuli adalah tuan muda dari keluarga Situ, dan yang memegang pentungan adalah tuan muda dari keluarga Liu dari keluarga Situ Qinxi, kakak laki-laki tertua, apakah kamu belum mengerti?" Mendengar ini, Zhang Shenghao tiba-tiba menjadi bingung. Dia jauh lebih berpengetahuan daripada Zhang Deva, dan dia tahu betul status keluarga Situ dan keluarga Liu. Di Qinxi, kedua keluarga ini adalah dewa, dan mereka dapat menghancurkannya sampai mati dengan satu jari. Tidak peduli seberapa banyak aku memikirkannya, aku tidak pernah berpikir bahwa orang yang menindas Wang Xinyao adalah tuan muda dari dua keluarga ini. Sekarang, dia agak mengerti maksud Zhang Deva. Namun, ada hal yang sedikit memalukan. Chen Feng adalah seorang ahli yang dia coba menangkan akhir-akhir ini. Meski dia tidak memiliki identitas yang jelas, dia yakin bahwa dia pasti memiliki latar belakang yang kuat. Adapun orang-orang dari keluarga Liu dan keluarga Situ sama sekali tidak tersentuh olehnya, kini setelah terjadi konflik antara kedua pihak, bisa dikatakan dia tidak punya pilihan. Melihat Zhang Shenghao dalam kesulitan, Liu Qingqi tampak bangga dan menambahkan, "Dia tampil bagus hari ini. Saya sangat puas. Saya harap Anda dapat melihat situasinya dengan jelas. Sebaiknya jangan mengganggu kesenangan saya, jika tidak, konsekuensinya akan serius." Tentu saja yang dia maksud adalah Zhang Deva. Mendengar pujian tersebut, Zhang Deva tertawa terbahak-bahak dan merasa semuanya sepadan. Dia mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Terima kasih, Tuan Liu. Merupakan kehormatan bagi saya untuk melayani Anda." Zhang Shenghao, yang sudah berada dalam dilema, merasa lebih malu kali ini. "Aku ragu-ragu." Setelah memikirkannya,
dia menahan diri dan berkata kepada Chen Feng, "Saudara Chen, kamu lihat sinyal tidak terluka, mengapa tidak melupakannya? Jika kedua belah pihak bisa berjabat tangan dan berdamai, itu akan menjadi akhir yang paling sempurna untuknya." Dia. Chen Feng melepaskan tangisan Wang Xinyao dan menyeka air mata di wajah Wang Xinyao dengan tangannya. Dia tidak menjawab Zhang Shenghao, tetapi bertanya dengan lembut kepada Wang Xinyao, "Xinyao, beritahu paman, bagaimana mereka mengganggumu?" Wang Xinyao terisak dan berkata, "Mereka memaksa saya bermain biliar. Jika saya kalah, mereka akan mencabut salah satu gigi pelayan. Dan saya harus melepas sepotong pakaian. 3 gigi pelayan sudah dicabut, dan bra saya serta celana dalam semuanya hilang. Bajingan ini mengambilnya." Menunjuk ke arah Situ Ze yang masih muntah-muntah, dia menambahkan, "Mereka baru saja memenangkan ronde ketiga dan mereka ingin melepas rok saya dengan paksa. Jika saya kalah setelah itu, mereka akan menemukan seseorang untuk melepasnya. Aku." Pada titik ini, Wang Xinyao sangat malu sehingga dia berbaring di pelukan Chen Feng lagi. Sungguh binatang buas. Zhang Xinyan gemetar karena marah dan mengutuk dengan suara yang dalam. Chen Feng kemudian berkata kepada Zhang Shenghao, "Bos Zhang, Anda juga mendengarnya. Ini tidak berarti bahwa Xinyao tidak diintimidasi. Saya selalu bersikap masuk akal. Jika Anda tidak ingin mengurusnya, saya tidak akan melakukannya. Saya tidak meminta Anda untuk mengurusnya. Saya hanya memberitahu Anda bahwa pada titik ini, mari kita buat garis yang jelas dan jangan saling berhutang. Adapun mereka, saya telah memutuskan untuk menanganinya hari ini. Jika Anda berani ikut campur, aku akan berurusan denganmu juga." Tiba-tiba berbalik, cahaya dingin melesat langsung ke hati Zhang Shenghao. Zhang Shenghao merasa kulit kepalanya mati rasa, seolah-olah dia telah melihat dewa kematian. Zhang Deva di samping berkata dengan nada mengejek, "Sebagai pengantar makanan, berhati-hatilah dengan kebohonganmu. Kamu mati hari ini. Lihat aku." Diam. Saat dia sedang berbicara, dia disela dengan tajam oleh Zhang Shenghao. Setelah menimbang timbangan, Zhang Shenghao berkata, "Saya minta maaf, Saudara Chen. Saya benar-benar tidak dapat membantu Anda dalam masalah hari ini, tetapi jangan khawatir, saya tidak akan mengambil tindakan terhadap Anda. Baik Anda maupun saya tidak mampu menyinggung perasaannya, jadi kami hanya bisa duduk dan menonton. Oke, mari kita berhenti bicara omong kosong." Chen Feng telah menghukum mati Zhang Deva, dan tidak akan pernah ikut campur dalam urusan Pleiades. Matanya melirik ke arah Zhang Xinyan. Tiba-tiba, Zhang Xinyan seolah merasakan kekecewaan yang membuat hatinya sakit. Dia segera menggigit bibir dan berlari ke sisi Chen Feng dengan sepatu hak tinggi. Dia berkata kepada ayahnya dengan kecewa, "Ayah, saya sangat kecewa. Chen Feng adalah teman yang Anda undang. Wang Xinyao bukan hanya murid saya, tetapi juga keponakan Chen Feng. Dia diintimidasi hingga menjadi seorang anak di wilayah Anda. Seperti ini, kamu sebenarnya hanya berdiam diri. Baru saja aku memohon pada Chen Feng untuk membantumu melewati kesulitan Geng Tianlang, dan aku menyesalinya sekarang." Xinyan. Wajah Zhang Shenghao jelek, dan putrinya mengatakan sesuatu yang membuatnya malu. Namun, dia memiliki 100 saudara laki-laki yang semuanya mengandalkan makanannya. Demi Pleiades, dia tidak boleh membuat kesalahan apapun. Chen Feng memandang Zhang Xinyan dan bertanya, "Apakah kamu bodoh? Apakah kamu tidak menyesalinya?" Zhang Xinyan menggelengkan kepalanya dengan kuat, mengedipkan matanya dengan rasa bersalah di wajahnya. "Oke, saya mengerti." Chen Feng tersenyum dan menyerahkan Wang Xinyao kepada Zhang Xinyan. Saatnya memulai permainan. Bab 68. Situ Ze akhirnya kembali tenang, tendangan tadi membuatnya sangat sakit. "Kamu bajingan, berani memukulku. Jika aku tidak membunuhmu hari ini, aku tidak akan dipanggil Situ Ze." Dia bangkit dan bergegas menuju Chen Feng dengan tinju. Tidak ada yang berani menyerangnya kecuali ayahnya. Pengampunan tidak bisa dimaafkan. Namun, begitu dia melangkah maju, dia berhenti lagi. Di kejauhan, sepasang mata dingin yang menggetarkan jiwa membuatnya gemetar. Dia berpikir dalam hati bahwa pria ini sangat terampil sehingga dia tidak bisa mengalahkannya sama sekali, jadi memanggil seseorang masih dapat diandalkan. Selama panggilan telepon dilakukan, seseorang akan datang dan membunuh orang ini dalam hitungan menit, dan kemudian dia dapat menendangnya ratusan kali untuk menghilangkan kebenciannya. Ya, itu dia. Begitu dia mengeluarkan telepon, dia mendengar pertanyaan Chen Feng. "Siapa yang kamu panggil, Situnan? Apakah kamu kenal paman keduaku?" Mendengar nama Situnan, Situ Ze tiba-tiba membeku, sedikit tertegun.
Karena orang yang akan dia telepon adalah si Tunan. Paman keduanya mengelola semua industri gelap keluarga Situ dan memiliki bawahan yang tak terhitung jumlahnya, banyak di antaranya adalah tuan yang kejam. Ini lebih dari cukup untuk mengemas makanan untuk dibawa pulang. Tapi, bagaimana pria Takewei ini bisa tahu tentang paman keduanya? Sepertinya statusmu di keluarga Situ tidak rendah. Ini bagus. Jika aku memukulmu sampai mati, keluarga Situ akan merasa sedih untuk sementara waktu. Dengan senyuman hati-hati, kata-kata dominan Chen Feng mengejutkan seluruh penonton. Setelah mengetahui identitas Situ Ze, ia justru mengancam akan memukuli Situ Ze sampai mati, sama sekali mengabaikan keluarga Situ. Menarik. Liu Qingqi menjulurkan matanya dan menyeringai. Dia sekarang dapat merasakan bahwa orang ini dapat merangsang dia, dan dia menyukai orang-orang seperti ini. Lin Ye merasa sedikit bersalah. Mengapa dia tidak tahu bahwa Wang Xinyao memiliki paman seperti itu? Dia sangat hebat. Situ Ze memegang ponselnya dan membeku di tempat. Ini adalah pertama kalinya identitasnya tidak memberinya rasa aman, tetapi dia jelas merasakan bahayanya. Ini belum waktunya menelepon orang tua. Jangan khawatir. Apakah kamu tidak bermain biliar? Bagaimana caramu bermain? Aku akan menemanimu. Chen Feng menyipitkan matanya dan tiba-tiba tertawa. Apakah kamu takut? Situ Ze akhirnya menghela nafas lega. Pihak lain pasti takut dengan panggilannya. Pada analisa terakhir, dia masih takut dengan keluarga Situ. Namun, Liu Qingqi menghentikan Situ Ze dengan satu tangan, menatap Chen Feng dengan mata bersemangat, dan berkata dengan penuh semangat, Tuan Ze, jangan menelepon dulu. Saya sangat menyukai pria ini, dan saya ingin bermain-main dengannya. Tapi aku baru saja dipukuli, bagaimana kamu bisa menelan nafas ini? Situ Ze sedikit tidak senang, tapi dia tidak menyangka Liu Qingqi tiba-tiba turun tangan. Liu Qingqi berkata, jangan khawatir, nanti aku akan memberimu kesempatan untuk memotong kaki yang dia gunakan untuk menendangmu. Mendengar ini, Situ Ze dengan santai memandang ke arah Leng Feng, yang berdiri di samping pelayan. Dia tahu bahwa generasi ketiga yang penting dari keluarga Liu, lelaki tua dari keluarga Liu, telah mengatur pengawal pribadi khusus, dan mereka sangat kuat dalam pertempuran. Bisa dibilang dengan Leng Feng, wanita galak, pengantar makanan tidak bisa membuat masalah. Baiklah, aku akan menahan nafas ini di dadaku dulu dan menunggu beberapa saat untuk memotong kakiku. Setelah memikirkannya, Situ Ze masih memberikan wajah ini pada Tuan Muda Liu. Bagaimanapun, Tuan Muda Liu adalah penerus terpenting dari generasi ketiga keluarga Liu, dan dia agak terpinggirkan di antara generasi ketiga keluarga Situ. Faktanya, tidak ada kesetaraan status. Terlebih lagi, Liu Qingqi adalah orang yang sangat keras kepala, tidak peduli siapa dia akan jatuh jika menentangnya. Dia tidak terkecuali, jadi tidak perlu menyinggung Liu Qingqi saat ini. Liu Qingqi kemudian berkata kepada Chen Feng, Anda akan bermain di babak berikutnya untuk Wang Xinyao. Jika Anda kalah, saya akan meminta Tuan Ze untuk menangani Wang Xinyao. Jika saya kalah, bagaimana kalau memberi Wang Xinyao 100.000 yuan? Mendengar usulan ini, Chen Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, ini sama sekali tidak adil. Anda hanya kehilangan uang ketika kalah. Ini tidak mengasyikkan sama sekali. Lalu bagaimana Anda ingin bermain? Tanya Liu Qingqi. Chen Feng memandang pelayan itu, mulutnya penuh darah, sedikit kejam. Dia berkata, saya kalah. Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan, terserah Anda. Tetapi jika Anda kalah, saya akan mencabut semua gigi Anda, dan anggota keluarga Situ itu, saya akan menelanjangi dia dan melemparkannya keluar jendela ini turun. Tentu saja, jika kamu takut, lupakan saja. Liu Qingqi terbiasa mendominasi, dan yang paling dia tidak tahan adalah provokasi dari orang lain. Kata-kata Chen Feng benar-benar membuatnya bersemangat. Dia mengangguk dan berkata, oke, jika kamu kalah, aku akan memotong kakimu, mengikatnya ke bangku, dan membiarkanmu melihat keponakanmu disetubuhi. Kata-kata kasar itu diucapkan dengan nada yang sangat tenang, yang membuat Liu Qingqi merasa sedikit mendominasi. Situ Ze sama sekali tidak peduli jika dirinya diikut-sertakan dalam taruhan tersebut, karena ia yakin Liu Qingqi tidak akan bisa dikalahkan oleh orang biasa. Selain itu, dia tahu bahwa Liu Qingqi akan melakukan tee of the game berikutnya. Jika Liu Qingqi serius, dia akan yakin 80% akan menyelesaikan meja dengan satu pukulan. Dengan kemungkinan yang begitu tinggi, mustahil bagi pengantar makanan ini untuk menang. Pelayan meletakkan bolanya. Liu Qingqi menjilat lidahnya dengan penuh semangat dan berkata sambil tersenyum, kami bergantian melakukan tee off.
Wang Xinyao melakukan tee-off di ronde terakhir. Ronde ini giliranku. Chen Feng tidak keberatan, hanya dengan lembut mengangguk. Wang Xinyao buru-buru berbisik di telinga Chen Feng, "Paman, terakhir kali dia baru saja menggebrak dan membereskan meja." Jika dia mendengar ini, Zhang Xinyan juga menjadi gugup. Selama bertahun-tahun mengikuti ayahnya, ia sering bermain biliar di tempat ayahnya. Bagi beberapa master, memang mungkin untuk membersihkan meja dengan satu pukulan. Jika Liu Qingqi benar-benar memiliki kemampuan ini, bukankah dia sudah memiliki inisiatif di tangannya? Tapi Chen Feng menatap mereka berdua dengan pandangan meyakinkan dan berkata, "Tidak apa-apa." Kalimat ini sangat berbobot dan membuat keduanya merasa nyaman. Liu Qingqi membungkuk untuk menendang bola, dan tidak seperti lawannya Wang Xinyao, dia menjadi sangat serius. Dia membidik dalam waktu lama dan tiba-tiba memukul tongkat itu dengan kekuatan yang besar. Ia pernah belajar dengan juara berstandar nasional, apalagi pada kick-off, ia hampir bisa mencapai angka gol lebih dari 90%. Dan begitu dia mencetak gol, dia memiliki peluang 80% untuk menyelesaikan meja. Orang pengantar makanan ini tidak memiliki peluang untuk menang. Benar saja, tidak ada kemungkinan kejadian kecil, dan bola 15 dengan warna yang sama jatuh ke saku bawah. Kick-off masuk, bentuk pola bola sangat bagus. Hanya nomor 11 yang sedikit macet, tapi selebihnya mudah dipukul. Bagi para ahli, menyelesaikan platform tidaklah sulit. "Paman." Melihat adegan ini, Wang Xinyao langsung menjadi cemas. Dengan level yang ditunjukkan Liu Qingqi barusan, kemungkinan besar dia bisa menyelesaikan meja dalam satu pukulan. Zhang Xinyan juga sedikit gugup dan secara tidak sengaja mengerutkan kening. Di kejauhan, Zhang Deva juga berkata di telinga Zhang Shenghao, "Tuan Liu ini memiliki dua keahlian dalam bermain biliar, jadi dia hampir pasti menang." Mendengar ini, Zhang Shenghao menjadi sedikit khawatir tentang Chen Feng. Liu Qingqi tidak merasa gugup sama sekali, malah dia sangat bersemangat, tubuh pendeknya juga sangat stabil, dia memukul terus-menerus dan mendarat di tas satu demi satu. Bola tersulit, 11, diselesaikan dengan sebuah dorongan. Semua orang tercengang, level ini lebih dari cukup untuk bermain secara profesional. Di bawah pandangan semua orang, Liu Qingqi mencetak 9 bola terakhir, dan sekarang hanya tersisa 8 bola hitam. Sudut Black Eight sangat bagus, bisa dikatakan tidak banyak kesulitan. Selama dia mencetak gol, dia menang. Wang Xinyao tidak berani melihatnya sama sekali, berbalik dan menutup matanya. Zhang Xinyan semakin mengerutkan kening, dan berbalik untuk melihat Chen Feng. Tetapi saya menemukan bahwa Chen Feng berdiri di sana dengan sangat tenang, tanpa rasa khawatir sama sekali. Chen Feng. Gumam Zhang Xinyan, bertekad bahwa jika dia benar-benar kalah dan Chen Feng diancam akan dipotong kakinya, dia pasti akan mengancam ayahnya dengan kematian untuk membantu Chen Feng keluar dari masalah. Bersin. Pada saat ini, Chen Feng menutup hidungnya dengan tangan kanannya dan bersin. Dia sepertinya merasakan kekhawatiran Zhang Xinyan, dan tersenyum pada Zhang Xinyan, "Jangan khawatir." Senyuman sederhana ini membuat Zhang Xinyan sedikit curiga. Mungkinkah dia salah? Chen Feng tidak akan kalah. Tapi Black Eight terakhir tidak sulit sama sekali. Dengan level Liu Qingqi, mustahil untuk tidak berhasil. Haha, ini sudah berakhir. Liu Qingqi membungkuk, membidik heba, dan di bawah tatapan semua orang, mengambil gambar. Bab 69. Saat Liu Qingqi mengambil gambar, tangan kanan Chen Feng tiba-tiba memunculkan titik hitam. Itu akurat, mengenai bola putih dan menempel padanya. Setelah bola putih dipukul oleh Liu Qingqi, momentum kecil ini sedikit mengubah lintasan bola putih tersebut. Apalagi karena ada yang menempel, pergerakan bola putih tersebut juga bergelombang, sedikit melenceng. Tentu saja, penyimpangan tersebut sangat kecil sehingga tidak terlihat sama sekali dengan mata telanjang. Namun, ketika bermain biliar, sedikit perbedaan bisa membuat perbedaan besar. Benar saja, Black Eight pun sedikit meleset usai mengalami benturan bola putih. Ia memantul 2 kali di mulut tas dan berhenti di mulut tas tanpa masuk. Bagus, bola tidak masuk. Zhang Xinyan, yang menggosok tangannya dengan gugup, akhirnya menghela nafas lega dan dengan senang hati memeluk Wang Xinyao. Kegembiraannya melampaui kata-kata. Sejujurnya, dia bisa memukul bola ini 9,5 kali dari 10 kali. Tanpa diduga, Liu Qingqi meleset dari sasaran. Wang Xinyao, yang matanya terpejam, menoleh ke belakang setelah mendengar kata-kata Zhang Xinyan. Benar-benar tidak masuk. Benar saja,
dia melihat Heiba berhenti di mulut tas dan tidak masuk. Dia langsung melompat dengan gembira. Kedua lesung pipit di wajahnya akhirnya terlihat kembali, dan hati yang selama ini tertekan akhirnya terlepas. Liu Qingqi sedikit terkejut, dia berdiri di sana dan memandangi 8 hitam untuk waktu yang lama. Bagaimana mungkin? Dia bertanya pada dirinya sendiri berulang kali, tetapi dia masih tidak mengerti. Tidak ada masalah dengan tembakan tadi, tapi mengapa dia tidak masuk? Situ Ze memiliki ekspresi keheranan di wajahnya, dan bahkan lebih menyesal lagi berkata, Tuan Muda Liu, untuk kesempatan bagus seperti ini, saya bisa mencetak gol dengan level saya, mengapa Anda tidak bisa mencetak gol? Kecuali dia, semua orang adalah juga tercengang dan tidak percaya. Meskipun Chen Feng masih dirugikan di klasemen, karena kegagalan gol inilah mentalitas semua orang berubah. Diam. Setelah memarahi Situ Ze, Liu Qingqi sepertinya menemukan sesuatu dan berjalan ke meja. Dia membungkuk dan melihat lebih dekat ke bola putih itu, dan tiba-tiba melihat sekelompok titik hitam. Akhirnya menemukan alasannya, dia membuka mulutnya dan mengumpat, sial, ada sesuatu yang tersangkut di bola putih itu. Artinya, bagaimana mungkin dia tidak mencetak gol? Inilah alasannya. Situ Ze juga membungkuk, melihat, dan melihat titik hitam itu. Dia segera bertanya-tanya, ada apa? Bagaimana bisa begitu kebetulan sampai terjebak ketika mencapai 8 hitam terakhir? Ketika semua orang bingung, Chen Feng berjalan mendekat dan menempelkan titik hitam itu dengan indeks di jari kanannya. Dia tersenyum dan berkata, Qinxi adalah tempat dengan kabut asap tebal, dan hidung saya penuh abu setiap hari. Saya hanya bersin dan upil saya jatuh. Saya malu, jadi saya membuat bola dari upil, dan dengan tenang melemparkan ini dengan santai. Pelurunya, aneh sekali, kebetulan jatuh mengenai bola putih. Penjelasan ini sungguh mengejutkan semua orang. Bintik hitam itu sebenarnya adalah upil. Haha. Wang Xinyao tertawa terbahak-bahak dan dengan cepat menutup mulutnya dengan tangannya. Tapi aku tidak bisa menahan tawa. Dengan senyuman ini, dia hampir melupakan semua rasa sakit yang dideritanya selama setengah hari terakhir. Zhang Xinyan juga menganggapnya lucu, tetapi dia tidak tahan untuk mempertahankan sikap anggun. Dia tahu bahwa Chen Feng punya cara, tetapi metode ini agak menjijikkan. Mata Zhang Deva membelalak, operasi macam apa ini? Mengapa pengantar makanan ini begitu luar biasa? Wajah Zhang Shenghao sedikit jelek, dan dia mendapat firasat buruk. Tampaknya kehati-hatiannya kali ini membuatnya kembali bertaruh pada sasaran yang salah. Chen gila ini benar-benar pria yang bisa mengubah pembusukan menjadi sesuatu yang ajaib. Ini, upil ini. Situ Ze hanya tertegun. Ya, itu hanya upil, kenapa kamu tidak menciumnya? Chen Feng menjentikannya lagi, tidak memihak, dan upil itu menempel di ujung hidung Situ Ze. Ekspresi Situ Ze berubah seketika, dia menyeka hidungnya dengan satu tangan dan mengusapnya ke tubuhnya dengan jijik. Kamu sedang mencari kematian. Dia sangat marah sehingga dia bergegas dengan tinjunya yang melambai, benar-benar lupa bahwa dia bukan tandingan Chen Feng. Benar saja, Chen Feng menendangnya lagi, membuatnya berlutut di tanah, dan sulit untuk bangun dalam waktu yang lama. Wajah Liu Qingqi benar-benar pucat, dan dia berkata kepada Chen Feng, permainan belum berakhir, giliranmu untuk bertarung. Nada kata-katanya penuh kebencian. Dia menahan amarahnya, menunggu pelepasan terakhir. Menyelesaikan panggung dengan satu tembakan tidaklah mudah, begitu Chen Feng tidak dapat melakukannya, dan dia hanya memiliki 8 hitam yang diparkir di mulut sakunya, dia masih memiliki inisiatif. Begitu Chen Feng kalah, dia pasti akan memberitahu pengantar makanan ini apa artinya hidup tapi mati. Chen Feng mengambil tiang Wang Xinyao dan melihat lebih dekat bentuk bolanya. Kurang bagus. Ada 2 yang menempel dan 1 tersangkut di tepian. Sulit untuk membersihkannya dengan satu tembakan. Tapi begitu dia tidak bisa masuk, 8 hitam Liu Qingqi berhenti di pintu masuk gua, dan dia pasti akan menang lagi. Oleh karena itu, bagi Chen Feng, hanya ada satu kesempatan untuk membersihkan meja. Zhang Xinyan segera tenang, bola hitamnya meleset, yang hanya menunda kemenangan lawan untuk sementara, akan sangat sulit bagi Chen Feng untuk menang. Kali ini, Wang Xinyao tidak lagi memejamkan mata, ingin mengapresiasi penampilan heroik Chen Feng. Namun, begitu dia melihat bentuk matanya, dia langsung menyusut. Buka matamu dan perhatikan, kerja keras akan menghasilkan keajaiban. Chen Feng bahkan tidak mengoleskan bedak pada senjatanya, dia mencondongkan tubuh ke depan dan memukul bola putih hampir seketika. Kecepatan ini tidak berbeda dengan pemula yang bermain secara membabi buta. Hati Zhang Xinyan dan Wang Xinyao berdebar-debar pada saat bersamaan.
Liu Qingqi juga tersenyum, ini pemula, jadi dia pasti kalah. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Chen Feng bermain membabi buta, tetapi dia berhasil membuka dua bola yang bersebelahan, dan anehnya bola di belakang jatuh ke saku tengah setelah memukulnya. Semoga berhasil. Liu Qingqi mencibir. Zhang Xinyan dan Wang Xinyao sedikit santai dengan hati khawatir mereka. Tentu saja, di mata semua orang, Chen Feng hanya beruntung dan bisa melakukan keajaiban dengan kekuatan penuhnya. Chen Feng mengabaikannya, dengan cepat melepaskan tembakannya lagi, dan langsung memukul bola. Bersih dan rapi, tidak ada kecerobohan sama sekali. Semua orang tercengang melihatnya. Kalau tadi itu keberuntungan, apa ini? Bang 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 bang, tembakan dilakukan secara berurutan, semuanya tampak seperti tembakan acak, tetapi kelima bola penuh warna jatuh ke dalam tas satu demi satu. Sekarang hanya tersisa bola putih dan 8 hitam di atas meja. Terlebih lagi, Heiba masih berada di pintu masuk gua dan segera masuk. Ah paman, kamu sangat tampan. Wang Xinyao sangat senang hingga dia menghentakkan kakinya dengan penuh semangat. Zhang Xinyan juga melebarkan matanya, operasi macam apa ini? Agak sulit dipercaya. Zhang Deva tidak dapat lagi berbicara, dan penyesalan Zhang Shenghao semakin parah kali ini dia benar-benar membuat kesalahan besar demi keuntungan kecil. Situ Ze, yang tadinya berlutut di tanah, akhirnya pulih sedikit. Dia berdiri dan hendak melawan Chen Feng lagi, tetapi dia secara tidak sengaja menemukan bahwa hanya ada bola putih dan 8 hitam yang tersisa di atas meja. Apa yang terjadi? Setelah tertegun, melihat wajah Chen Feng yang tersenyum, dia segera mengerti, dan sudah waktunya bagi Chen Feng untuk memukulinya. Namun ia hanya beristirahat di tanah kurang dari 1 menit, mengapa semua bola di atas meja musnah? Jangan terlalu senang terlalu dini. Tidak ada yang bisa memastikan pemenang akhir sampai akhir. Liu Qingqi adalah yang paling tenang, melihat kembali ke Leng Feng dan mengedipkan mata padanya. Leng Feng mengangguk dengan dingin. Kalau begitu lihat saja. Chen Feng menyeka bedak di senjatanya untuk pertama kalinya, bersiap memukul bola hitam 8. Saat dia hendak memukul hitam 8, Leng Feng di kejauhan tiba-tiba muncul di tangannya dengan belati gelap. Sebuah putaran dan dibuang. Saya melihat pisau pendek menyerang kepala Chen Feng tanpa memihak, seolah-olah sudah ditempatkan. Aku tidak tahu teknik macam apa ini, tapi pisau pendeknya terus berputar, seolah-olah akan membelah kepala Crazy Chen. Pada saat kritis ini, Chen Feng tiba-tiba mengeluarkan tangan kirinya, yang digunakan sebagai braket dari bawah pentungan. Kemudian, dia memegang pentungan di tangan kanannya dan mendorong ke depan. Pada saat yang sama, dia tiba-tiba meraih dengan tangan kirinya, seperti menangkap seekor burung dari udara tipis, dan langsung menangkap belati hitam yang berputar cepat dan hendak mengenai kepalanya. Di bawah pandangan semua orang, bola putih yang dipukul mengenai Black Eight secara jujur dan tidak memihak. Lalu, Black Eight jatuh ke dalam tas. Won, Chen gila menang. Bab 70. Seluruh tempat sunyi, sangat sunyi. Semua orang tercengang. Chen Feng tidak hanya mencetak 8 hitam dengan satu tangan, dia juga menangkap belati hitam Leng Feng dengan tangan kosong. Luar biasa, sungguh luar biasa. Permainan sudah berakhir, kamu kalah. Memainkan belati hitam di 5 jari tangan kirinya, Chen Feng mengucapkan keputusannya kepada Liu Qingqi yang tercengang. Begitu kata-kata ini keluar, teriakan gembira Wang Xinyao tiba-tiba datang dari aula yang sunyi. Menang, menang, menang. Dia melompat kegirangan, tiba-tiba teringat bahwa tidak ada apapun di bawah roknya, dan segera memegang roknya dengan kedua tangan. Tapi dia masih tidak bisa menahan kegembiraannya, dan dia memeluk Zhang Xinyan dan tersenyum bahagia, kami menang, paman sangat luar biasa. Zhang Xinyan lebih pendiam ketika dia memeluk Wang Xinyao, tetapi kenyataannya, hatinya juga panas, karena dia sekali lagi menyaksikan keajaiban yang dibawa oleh Chen Feng. Batu besar di hatiku akhirnya jatuh ke tanah. Di sisi lain, Liu Qingqi, Situ Ze, Lin Ya, dan lainnya sangat terkejut. Terutama Liu Qingqi, yang wajahnya pucat dan sangat jelek. Kenapa dia kalah secara misterius? Terlebih lagi, bagaimana serangan diam-diam Leng Feng pada akhirnya dapat dengan mudah dijinakkan oleh pengantar makanan ini? Dia tidak mengerti sama sekali. Crazy Chen menyipitkan matanya dan tiba-tiba menatap Leng Feng. Pedang detektif hantu. Siapa kamu, pedang iblis Jiuquan? Dia bertanya dengan suara yang dalam. Jurus yang digunakan Leng Feng barusan adalah jurus yang diciptakan oleh seorang master yang dikenal sebagai pedang iblis Jiuquan. Gerakan ini membutuhkan kekuatan pergelangan tangan yang sangat tinggi,
dapat melukai seseorang yang tidak terlihat dari jarak beberapa meter, dan menggunakan rotasi untuk menarik kembali belatinya. Belati yang berputar bahkan lebih sulit untuk dipertahankan, terutama bagi orang yang tidak bersenjata, hampir tidak mungkin untuk menghadapinya. Satu-satunya cara adalah dengan mengontrol gagang pisau selama putaran, sehingga pisau pendek melepaskan tenaganya dan berhenti berputar. Namun, dalam putaran yang begitu cepat, mustahil untuk memegang gagang pisaunya. Namun pada akhirnya, Chen Feng berhasil. Tidak hanya berhasil, tetapi juga sangat mudah dan santai. Leng Feng, yang selalu kedinginan, juga sedikit mengubah ekspresinya. Apakah kamu kenal tuanku? Dia tampak sangat terkejut. Dia tuanmu. Haha, lelaki tua kelas 2 yang bermain pendekar pedang masih berani menyebut dirinya master. Lihat dirimu, kamu tidak terlihat laki-laki atau perempuan, dengan rambut yang disisir, apa menurutmu kamu keren? Menurutku, tidak ada bedanya dengan orang idiot non-arus utama. Dengan kutukan marah, Chen Feng memegang pisau pendek dengan ekspresi menyeramkan di wajahnya. Dia benci diserang dari belakang, dan serangan diam-diam tanpa peringatan adalah perilaku yang tidak bisa dimaafkan dan bodoh. Kamu berani menghina tuanku, apakah kamu mencari kematian? Wajah Leng Feng dipenuhi amarah. Meskipun Chen Feng baru saja mematahkan pisau detektif hantunya, dia tidak takut pada Chen Feng karena dia adalah murid pedang iblis Jiu Quan. Pedang iblis Jiu Quan, penguasa peringkat malam gelap yang tiada taraf, eksistensi kuat yang tidak dapat dipahami sama sekali oleh orang biasa. Apakah tuanmu hebat? Menurutku, pisaunya hanya bisa membunuh ayam dan ikan. Menjadi juru masak tidak buruk. Chen Feng berkata sinis lagi, sama sekali mengabaikan pihak lain dan tuannya. Leng Feng mau tidak mau merasa terhina dan mengambil langkah maju, bersiap untuk menyerang Chen Feng. Namun, dia dihentikan oleh Liu Qingqi. Liu Qingqi menyodok kacamatanya dan berkata dengan sangat tidak senang, hari ini keterampilan saya tidak sebaik orang lain, jadi saya kalah. Saya akan memberi Anda 100.000 yuan penuh, mari kita lihat. Dia jarang mengaku kalah, tapi kali ini saya benar-benar kalah sekali. Tentu saja, dia tidak akan membiarkan Chen Feng mencabut salah satu giginya, pihak lain tidak memiliki kualifikasi. Dia melambai ke situ Ze dan Lin Ya dan berkata, ayo pergi. Mereka bertiga marah dan siap pergi. Setelah mengambil beberapa langkah, Chen Feng tiba-tiba berhenti memainkan belati dan melemparkan belati tersebut dengan keras. Pisau pendek itu sangat cepat dan ditusukkan tepat di depan kaki Liu Qingqi yang berjalan di depan. Chen Feng tampak jelek dan berkata dengan suara yang dalam, kamu pikir aku ini siapa? Apakah kamu hanya membodohiku? Kamu ingin mengirimku pergi seharga 100.000 yuan. Sudah kubilang, aku bersedia mengaku kalah. Aku mau kamu tidak punya gigi hari ini, aku ingin dia lompat telanjang dari sini. Sekalipun para dewa ada di sini, mereka tidak bisa menghentikanmu. Siapa di antara kalian yang bisa mengambil satu langkah lagi dan mencoba? Para pesolek ini sungguh sombong sampai ekstrim. Mereka menolak untuk mengakui kekalahan dan bertindak seolah-olah mereka harus menerima begitu saja. Ini memang pantas untuk dikalahkan. Liu Qingqi berbalik, ekspresinya sangat jelek. Dia menyodok kacamatanya dengan jari telunjuk tangan kanannya dan berkata dengan nada peringatan, saya bisa mengakui kekalahan hari ini dan berjanji untuk memberi Anda 100.000 yuan, yang merupakan sifat yang sangat terkendali. Anda tidak tahu bagaimana caranya hidup atau mati, kamu harus memprovokasi saya. Apakah kamu marah? Situ Ze juga menggema, pengantar makanan, apakah kamu benar-benar tahu berapa beratmu? Tuan Liu tidak menganggapmu bertanggung jawab. Itu sudah merupakan berkah yang dipupuk olehmu nenek moyang. Kamu masih bodoh memintanya. Bermain sungguhan, bisakah kamu bermain sungguhan? Dalam pandangan mereka, mereka adalah pembuat aturan dalam permainan, dan orang lain, terutama orang-orang biasa, tidak memiliki kualifikasi untuk menantang otoritas mereka. Chen Feng mengangkat bahu dan berkata dengan tenang, saya selalu menjadi orang yang sangat masuk akal. Saya hanya bermain dan bersedia menerima kekalahan. Jika saya kalah sekarang, apakah Anda akan membiarkan saya pergi? Jelas tidak. Segalanya adil. Oleh karena itu, saya tidak akan membiarkan Anda pergi dan mencoba menipu saya. Tidak ada yang pernah mengambil keuntungan dari saya seperti ini. Orang-orang ini hanya menganggap rasa tidak tahu malu sebagai kebanggaan. Dia akan memberi pelajaran kepada orang-orang ini kali ini. Kita harus membiarkan ini bajingan punya kenangan panjang. Kalau begitu kamu akan melawanku sampai mati. Kamu harus mencoba menyentuhku, aku akan membuat semua orang di sini mati. Liu Qingqi benar-benar marah, dia benar-benar orang yang tidak tahu malu.
Sebagai anggota keluarga Liu, tidak ada orang yang begitu sombong padanya. Melihat segalanya tidak berjalan baik, Zhang Xinyan takut segalanya akan menjadi serius, jadi dia melangkah maju untuk mencegahnya. Chen Feng, lupakan saja. Xinyao tidak terluka, jadi jangan membuat segalanya menjadi tidak terkendali. Wang Xinyao juga menasihati Chen Feng. Dia berkata, Paman, lupakan saja, aku baik-baik saja. Meskipun dia ingin mencabik-cabik para bajingan ini, latar belakang pihak lain terlalu kuat dan dia harus merencanakan masa depan. Zhang Shenghao, yang berada di kejauhan, merasakan jantungnya berdebar kencang. Sekarang endingnya adalah hasil terbaik, jika Chen Feng masih bertahan, tidak akan ada cara untuk mengatasinya. Mata semua orang tertuju pada Chen Feng, menunggu keputusannya. Dan keputusan terakhirnya akan secara langsung menentukan hasil akhir dari kejadian ini. Chen Feng tersenyum sinis dan berkata kepada Wang Xinyao, Paman ada di sini, jangan khawatir, saya pasti akan mencari keadilan bagi Anda. Tonton saja pertunjukannya bersama Guru Zhang, dan jangan khawatir tentang hal lain. Segera setelah kata-kata ini keluar, harapan semua orang hancur. Chen Feng benar-benar orang gila, jelas ada cara yang lebih aman untuk pergi, tapi dia begitu keras kepala sehingga dia ingin membuat sarang lebah. Haruskah kamu melakukannya pada gigi dan pakaianmu, atau haruskah aku melakukannya sendiri? Chen Feng berbalik dan bertanya dengan dingin. Untuk hal-hal yang tidak tahu malu, Leng Feng, tidak masalah jika kamu membunuhnya ketika kamu melihat darah. Liu Qingqi mengertakkan gigi. Karena dia tidak tahu apakah harus hidup atau mati, dia tidak keberatan. Mata Leng Feng bersemangat, dan dia hanya ingin mengambil tindakan untuk membunuh orang yang menghina tuannya. Sekarang akhirnya ada peluang. Dia melangkah maju dan mengeluarkan pisau pendek hitam di tanah, lalu melompat ke arah Chen Feng dan pergi. Belati hitam itu sepertinya tumbuh di tangannya, menyatu dengannya dan terus berputar di telapak tangannya. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.